Bismillahirrahmanirrahim. Kita pekan ini mulai 17 ya, ya Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kata yang amat sering dalam Al-Quran. Ulaika. Ulaika ashabun nar. Ula. Artinya mereka itulah ashabun nar. Ashabu penghuni anar neraka. Ulaika ashabun nar. Ulang-ulangi cara nulis ulaika. Ulaika sampai hafal cara nuliskannya. Ulaika. Kalau 3 kali sudah hafal, boleh lanjut. Kalau belum, boleh 5 kali, boleh 7 kali, boleh belasan kali. Kata Buddha Siti Samsiah. Udah belasan kali aja belum tentu benar ya mau sebab. Ulaika ashabu. Ya Bunda, nulis ashabu seperti di atas atau begini boleh. Pakai alif. Ulaika ashabu. Tapi kalau nggak pakai alif jangan lupa berdiri harokatnya. Sampai hafal bagaimana menuliskan ashab. Karena dalam Al-Quran kata ashab banyak sekali. Ada puluhan, mungkin ratusan. Ashabul jannah, ashabul nar, ashabul yamin, ashabul shimal. Ashab diulang-ulang. An-nar, an-nar. Ulang sampai menuliskannya, nggak usah ngelihat, sudah benar. Ulaika ashabun nar. Sudah, ya Bunda? Ashab
Ashabun itu jamak dari sahibun. Ini jamak, ini tunggal. Penghuni, para penghuni. Ini penghuni satu orang. Jadi ashab itu dari sahib. Penghuni, pemilik. Sahibul bait. Pernah dengar ayah bunda kata sahibul bait? Iya, penghuni Tapi rumah. Rumah. Pemilik sahibul rumah. bait artinya Pemilik rumah. Pemilik rumah. pemilik atau Pemilik penghuni rumah. penghuni rumah. Ashabul jannah artinya apa dalam surat Al-Qalam? Penghuni surga. Surga. Dalam Pemilik surat kebun. Pemilik pemilik kebun. Oh Surah iya, Al-Qalam. Pemilik kebun, santunan. penghuni surga boleh kalau konteksnya tentang surga. Kalau dalam surah Al-Qalam pemilik kebun. Sahibul musibah. Biasanya kalau tahlilan Musibah. Yang berduka. sedang berduka. Ashab, sahib, jamak dari sahibun. Sahib tapi dalam bahasa Indonesia jadi teman Ustaz. Ya, sahib juga teman artinya. Bisa jadi penghuni, pemilik, teman. Sahib. Ashabun Nabi, para sahabat Nabi. Ashabun Nabi. Udah? Sekarang An-Nar. Nar. Narun. Kalau nggak pakai alif lam. Kalau pakai alif lam, An-Nar. An-Naru. Tanwinnya hilang. Begitu pakai alif lam. Artinya neraka. Ini diulang lawannya jannah. Jannatun. Kalau nggak pakai alif lam. Kalau pakai alif lam, al jannatu. Kalau yang udah lama mah ada apa cara nulisnya ini? Ya bunda ini, apa nggak cara nulisnya? Nar sama jannah. Oma Syarifah, udah hafal belum cara nulisnya? Ini ketiduran terus Bob. Gak bisa Iya, jawab. tidur kayaknya dia. Narun atau an-naru artinya neraka. Jannah atau al-jannah itu artinya surga. Yang berulang-ulang dalam Al-Quran ini, nah diulang-ulang latih sampai ngerti cara nulisnya. Sebab Aswan bedanya apa kiri kanan? Yang kiri ini pakai alif lam.
Sadiman. Arti sama. Artinya sama, cuma kalau dalam bahasa Inggris ini namanya the. Oke. Kayak al gitu ya. Ya, the. The Jazak, itu adalah artikel. Sudah jazakallah. terbentuk. Wajah zakam. Terus Bob mau tanya, Siap. Ashabun Nari, rinya itu dari mana? Kasrohnya Dari anu apa? dari ashabnya. Oh, ashabannya jadi anu ya, jadi ri ya, Idofah. idofa. Ashabun nari. Oh, makasih Mas Bob. Ya. Sudah? Ini dari ulaika ashabun nari. Ulaika ashabun nar. Ulang-ulang cara nulisnya. Nanti insya Allah hafal dan benar. Ulaika ashabun nar. Lanjut. Lanjut jangan nih. Ya, lanjut. Lanjut, Bob. Lanjut, jadi Siap, mod. Bob. Insya Allah. Ini kalimat yang sering juga dalam Al-Quran. Hum fiha khalidun. Hum fiha khalidun. Nulis khalidunnya boleh begitu atau nulis khalidunnya pakai alif. Khalidun. Ulang-ulang nulis hum, hum, hum. Amat sering, mungkin ribuan kali nih hum dalam Al-Quran. Fiha juga gitu. Fiha. Ini kalian hum fiha aja diulang-ulang sama Allah nggak tahu berapa ratus kali hum fiha khalidun. Fiha artinya apa fiha? Di dalamnya, Di dalamnya. Di dalamnya. mereka di dalamnya kekal. Khalidun kekal. Ulang-ulang sama ayah bunda sampai hafal cara nulisnya. Hum fiha khalidun, hum fiha khalidun. Hum artinya mereka. Fiha di dalamnya. Khalidun kekal. Orang Jabodetabek besok Ustaz ngundang di masjidnya Ustadz Didin. Kita ngajar Quran lagi. Ada yang mau datang nggak? Ada, Insya Usbok. Allah Kita datang mau Mas Bob. tampil, Usbok. Lompat apa ya? Insya Allah. Hum fiha khalidun. Hum fiha khalidun.
Sudah? Sudah, Ustaz. Sekarang kita pindah kata berikutnya yang sering banget dalam Al-Quran. Apa itu? Asyaiton. Syaiton. Artinya apa? Syaitan. Setan. Maka penting tuh belajar Al-Quran, tahu artinya. Jangan sampai ada yang ngasih tahu, Ustadz, saya ngasih nama anak dari mana? Dari Al-Quran. Apa namanya? Tony. Emang ada Tony dalam Al-Quran? Ada, Ustadz. Apa tuh? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu ada Tony, Ustadz, di situ. Baru paham. Baru paham. Insya Allah. Tuh, orang kalau nggak paham dikira asal dari Al-Quran tuh. Syaitan itu kalau digabung bisa semua. Syaitanu tanpa alif lagi. Bisa kayak gini ya. Kalau nggak pakai alif lagi gini. Tapi pakai harokat tinggi. Syaiton. Di ayat 19, ayat pun tidak bakal ngeliat tuh. Kata syaiton, ada syaitonu, ada syaitoni. Ini Tony muncul lagi. Ada 2 kali ya. Hizbu syaitoni. Inna hizba syaitoni. Syaitonu, syaitoni. Syaiton. Asyaitonu asal nih, benar. Bentuk asal. Sekarang saya mau tuliskan bentuk perubahan. Asyaiton. Nanya, tolong jawab. Asalnya asyaitonu. Kalau ada inna, apa inna? Inna syaitona. Syaitan. Fathah. Inna syaitona. Jadi fathah. Nasab. Karena ada inna, jadi syaitona. Terus lagi, kalau ada ila, Ila syaitoni. Syaitoni. ila syaitoni. Mina, sering tuh mina syaitoni. Mina syaitoni. Maka bahasa Arab yang ujung-ujungnya berubah gara-gara kemasukan sebelumnya itu disebut ilmu nahwu. Karena ada inna asyaitonu jadi inna syaitona. Karena ada min jadi minasyaitoni. Tapi ada kalimat yang aneh tuh, sebab apa? Aneh. Kata usbok itu kemasukan min ila jadi syaitoni. Kenapa itu jadi hizbah?
Kenapa hizbah syaitoni? Di sini ada inna. Inna hizbah syaitoni. Asalnya katanya adalah asyaitonu. Syaitonu kata sendiri. Hizbah kata sendiri yang artinya golongan atau tentara. Maka tentara digabung setan, dua kata yang berbeda, digabung menjadi kata majemuk. Kata majemuk itu dua kata berbeda, punya arti masing-masing, begitu digabung, dia punya arti sendiri. Maka dia jadi tentara syaitan. Tentara syaitan. Dan kalau dua kata digabung dalam bahasa Arab, maka yang kedua pakai alif lam. Itu rumus tuh. Yang kedua pakai alif lam. Yang pertama tidak. Kata keduanya gabung. Kayak tadi tuh. Sohibul jannah tuh. Afwan Usbot, ada dua, Hizbus Syaitan, Hizbas Syaitan. Ya, tenang dulu. Lagi dijelasin. Yang inna hizbah syaitan. Ini sohibul jannati. Ini kata yang kedua pakai alif lam. Kata al-majmuk. Kata majmuk. Yang kata majmuk, kata keduanya pakai alif lam. Itu ciri-cirinya. Dan yang kata kedua pasti kasroh dalam segala hal. Kata majemuk dalam bahasa Arab, kata keduanya pakai alif lam. Dan kata keduanya pasti kasroh dalam kondisi apapun. Maka syaitoni karena mereka ini majemuk. Atau idofah dalam bahasa Arab. Jadi syaitoninya ini selamanya. Kalau dia kata majemuk. Kondisinya selalu kasroh. Lalu kenapa ini jadi fathah bukan hizbu syaitoni? Karena kemasukan inna. Karena inna jadi hizbah. Inna hizbah syaitoni. Inna membuat fathah. Kata berikutnya. Dan kata majemuk ini membuat ini kasar. Bagaimana ya Bunda? Udah jelas kata inna hizbah syaiton? Jelas. Jelas? Alhamdulillah. Insyaallah. Insyaallah. Itu yang ditanya sama Ayah Sadirman. Ayah Sadirman tadi nanya, kenapa yang sebelumnya ulaika hizbu? Karena nggak ada inna. Inna yang membuat dia jadi yang kedua jadi inna hizbah syaitan. Jadi harakat. Jazakallah Bob. Ulaika itu nggak ngapa-ngapain Ustaz. Nggak. Ulaika dia ada tapi nggak suka bikin aneh-aneh. Ulaika dia bukan yang menyebabkan kasro, tidak menyebabkan fathah. Enggak. Sudah? Ustaz boleh tanya, Ya silakan Bunda. di atasnya shin itu bukan tasdid ya Ustaz? Atas shin, tasdid.
Tasdidnya karena karena ada alif lam, jadi bunyi tasdid. Hizbus syaitan. Oh, Pakai tasdid. aslinya tanpa tasdid ya. Iya. Karena ada alif lam, itu namanya alif lam samsiyah. Ini saya salah. Itu salah kecepatan nulis. Syaitan. Kasih Ustaz. Ya, Titiknya kurang satu, sebab titiknya kurang satu. titiknya kurang satu. Kehapus. Oke. Tuh. Sudah? Ayo Bunda? Alhamdulillah. Jelas? Insya Allah. Kalau nggak jelas pun nggak paham, dah tulis aja. Latihan nulis. Iya. Isbab mau nanya Isbab. Silakan, Pak Ismail. Aturan menyambung kata Isbab ya, misalkan kayak min hum itu kan disambung ya, min dengan Iya. hum. Tapi ada kayak min zalika itu kan tidak disambung. Padahal bisa Iya. disambung kan. Nah itu Nggak aturan bisa. seperti apa? Nggak bisa, ya. Kalau min zalika. Jadi ada huruf perempuan, ada huruf laki-laki. Zal itu termasuk huruf laki-laki. Dan ro juga. Jadi bisa gandeng, nggak bisa digandeng. Asik. Bukan Nggak bisa antara maksudnya antara nun dengan zal itu kan harus bisa digabung kan harusnya ya. Iya, bisa. Min Jadi sebenarnya min zalik ini, min zalik kenapa nggak disambung? Padahal ada bahasa Arab munzu yang artinya sejak, bisa digabung. Ini dua kata beda nih, ayah. Min dari zalik dan tidak digabung penulisannya. Kalau digabung nanti jadi bingung. Terima kasih. Belum pernah saya ngeliat ini. Sama huruf ya, Ustaz ya, karena sama-sama huruf ya. Ya. Terima kasih Isbab. Sudah? Ini saya hapus karena nanti bingung bagi yang membaca ulang. Sudah jam 6:02 ya Bunda. Dan PR-nya adalah mulai ayat 17 sampai 21. Insya Allah ayah Bunda boleh setorkan hari ini sampai hari Ahad malam pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan pekan depan insya Allah nggak usah banyak-banyak, satu ayat aja. Ayat 22. Jangan Banyak sekali. Itu ayat kesayangan itu. Ayat kesayangan hamba-hamba Allah yang tersayang. Amin. Jadi kalau ayah bunda pada benci nggak termasuk Hizbullah, berarti nggak termasuk tentara Allah. Jadi kalau mau jadi kesayangan Allah, Allah sebut itu hamba-hamba kesayangan Allah. La tajidu qauman yu'minuna billah. Ada ayat-ayat kesayangan hamba-hamba kesayangan Allah sama kesayangan Rasul. Ya, bocorin. Ayat hamba kesayangan Allah ada di surah Al-Mujadalah ayat 22. Ayat hamba kesayangan Rasul ada di ujungnya surat Al-Fath. Jadi surah Al-Fath, surat kemenangan, ujungnya itu Muhammadur Rasulullah walladzina amanu ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama bainahum. Itu orang-orang kesayangan Rasul. Jadi buat hamba-hamba kesayangan Allah, hamba kesayangan Rasul, ayatnya harus panjang gitu. Jadi deskripsinya jelas. Dan nanti dinikmatin, itu ayat yang paling nikmat. Sama di ujung surat Al-Muzammil. Ayatnya mantap tuh. Kesayangan Allah tuh. Inna rabbaka ya'lamu annaka takumu adna min sulusai laili wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatu minal ladina. Maaf. Itu buat orang yang gak kepilih sama Allah susah tuh. Tapi sama orang yang dipilih sama Allah jadi nikmat. Kalau ngapalnya pakai hati. Nah, jadi ayah bunda nikmatin tuh. Ya Allah pilih saya. Jadi termasuk yang ini ya Allah gitu.
Karena ditutup sama Allah. Ulaika hizbullah. Inilah para tentara Allah. Ala inna hizbullah humul muflihun. Ketahuilah bahwa tentara Allah itu pasti menang. Amin, amin, amin. Itu. Jadi Ustaz kasih tahu nih ilmu yang jarang dikasih tahu sama para dai. Jadi hamba-hamba kesayangan Allah, umat kesayangan Rasul, ayatnya panjang-panjang tuh. Surah Al-Muzammil ayat 20. Bahwa itu panjang sendiri. 19 ayat yang lain kayaknya udah ketutup sama indahnya hamba-hamba kesayangan Allah itu. Surat Al-Fat ayat terakhir, umat kesayangan Rasulullah. Ayat yang lain kayak udah ketutup tuh sama ayat 29. Dan sama nih, surah Al-Mujadalah. Segitu ributnya urusan rumah tangga, ngadepin Yahudi, ngadepin Nasrani. Nah, dikasih tahu satu ayat, kunci sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, panjang. Jadi, itu ada kalimat, radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka ridho sama Allah, dan Allah juga ridho sama mereka. Indah itu kalimat. Nah, bagi hamba pilihan Allah, ntar dia suka tuh sama ayat itu. Yang nggak dipilih sama Allah, panjang banget Ustaz nih itu. Jadi mudah-mudahan abis ini ayah bunda langsung semangat. Belum diajarin juga udah hafal insyaallah. Ayat itu ya. Jazakumullah ya bunda. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.